Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sini. Kita akan mencoba mengupas masalah salah satu bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an, di mana bacaan ini mungkin saja masih kita sering terjadi kesalahan, yaitu cara membaca huruf sin dan shad yang terletak biasanya di atas bawah. Contohnya seperti ini. Ya, ini wayabsutu atau dibaca wayabsutu. Nah, insyaallah kita akan jelaskan. Oke, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan ya tombol subscribe-nya, tekan loncengnya jangan lupa, dan like videonya dan share ke rekan-rekan semuanya biar video ini semakin bermanfaat. Ya, kita langsung saja akan membahas masalah bacaan tadi, wayabsutu atau wayabsutu. Kenapa ya harus ada sin dan shad? Nah, ini kan pertanyaannya mungkin harus kita jawab. Kenapa harus dibaca sin dan shad? Nah, oke, pertanyaan itu akan kita jawab nanti di akhirnya insyaallah ta'ala. Oke, kenapa sih? Nah, kita tinjauan dulu. Nah, ini ada yang wajib dibaca sin, ada yang boleh dibaca shad atau sin. Apa sih tinjauannya ya? Ya, qiraah itu dibagi menjadi dua. Ada yang qiraah usuliyah, ada yang qiraah yang far'iyah atau furu'. Nah, qiraah yang usul ini adalah qiraah yang biasanya kita pelajari kaidahnya secara menyeluruh. Misalnya mat, nun sukun, hukum tanwin, ya, hukum mim sukun dan yang lainnya. Ini kaidah yang usuliyah menyeluruh. Semua ilmu qiraah belajar tentang ini. Ya, tidak ada yang tidak belajar ilmu tentang hukum nun sukun dan segala macamnya, hukum mat. Selanjutnya akan ada namanya hukum far'iyah, yaitu hukum kekhususan, yaitu kaidah kekhususan dalam bacaan-bacaan tertentu. Nah, jadi bacaan Quran kan banyak, ada hukum-hukum tertentu. Nah, di hukum-hukum far'iyah inilah yang biasa kita kenal kalau di bacaan riwayat Hafiz an Asim itu adalah ayat-ayat gharibah. Nah, ini di sini saya terangkan ada wajib dibaca sin, ada boleh dibaca shad atau sin. Nah, gimana sih? Nah, ini ya, kita akan coba lihat. Nah, ini contoh salah satu di Al-Qur'an. Ini adalah contoh ayat-ayat gharibah salah satunya. Ya, kita akan baca ya di sini. Nah, ini kalau ini kayak gini diwajib dibaca sin nih. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, tetap simak. Ya, kita akan coba baca di sini ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu atau wayabsutu. Nah, ini harus dibedakan. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsu harus dibaca dengan sin kalau yang ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, ya, ini dibaca sin yang kayak gini. Enggak boleh kita baca dengan shad. Tidak boleh kita baca dengan wa yabsutu. Wa yabsutu. Bolehnya kita baca dengan wayabsutu, sutu. Nah, selanjutnya ada yang boleh dibaca dengan shad atau dibaca dengan sin. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, ini. Am indahum khazainu rabbika am humul. Apakah dibaca dengan shad? Musaytirun, atau juga bisa dibaca dengan sin. Humul musaytirun. Nah, ini di Al-Qur'an ada. Ya, di Al-Qur'an ada bacaan-bacaan seperti ini. Nah, kita akan cari tahu lebih mendalam masalah ini ya. Kalau tadi ditinjau dari ilmu qiraah ya, yang di atas itu dibaca sin,
Kalau yang di bawah itu boleh dibaca dengan shad dan juga boleh dibaca dengan sin. Selanjutnya secara bahasa. Nah, pada asalnya semua bacaan tersebut dibaca dengan sin. Loh, kok bisa? Coba kita lihat. Contohnya, ya basutu. Ya, asalnya ya basutu. Bastotah, ya bastoh. Ini harusnya bastotan. Ada yang al-musaytirun dibaca dengan musaytirun. Ya, ini dibaca dengan seperti itu harusnya. Ya, pada asalnya. Bimusaytirin dibaca dengan bimusaytirin. Ini secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, ini as-sirata, ihdinas sirata, itu as-sira. Ya, pada asalnya bacaan tersebut dibaca dengan sin. Ya, pada asalnya. Ya, pada asalnya. Adapun yang membaca dengan shad tujuannya adalah untuk meringankan bacaan karena huruf setelahnya mempunyai sifat isti'la. Ya, makanya dibaca dengan as-sira. Ya, kalau ra itu tidak punya isti'la ya. Dia punyanya tafkhim. Ya, punyanya sifat tafkhim. Nah, misalnya ya basutu, ya, itu kan ta mempunyai sifat isti'la dan punya sifat itbaq. Nah, dibaca tebal, maka kalau dibaca dengan sin itu cukup menyulitkan. Agar memeringankan bacaan, maka dibaca dengan shad. Ya basutu. Kenapa sih harus pakai huruf sin, nggak pakai huruf shad gitu ya? Nah, ini kenapa harus pakai huruf shad sebagai pengganti? Ya karena makhrajnya sama persis dengan huruf sin ya. Hanya berbeda masalah sifat saja. Untuk memperingan saja, tidak lebih dari itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini secara bahasa ya, tinjauan secara bahasa. Selanjutnya secara rasem. Nah, inilah yang akan menjawab kenapa sih harus ada sin, harus ada shad berdampingan atas bawah. Ya, ini akan terjawab di sini. Ya, dalam kaidah kepenulisan Al-Qur'an dalam rasem Utsmani, apabila ada satu kata yang dibaca dengan beberapa huruf oleh mayoritas ulama ahli qiraah, maka kedua huruf tersebut harus dicantumkan. Ya, harus dicantumkan. Sebagian besar ulama ahli qiraat membaca huruf kata-kata berikut dengan huruf shad. Ya, tadi asalnya kan sin ya basutu, bastotan. Nah, ini mayoritas ulama ahli Quran membacanya dengan huruf shad. Bimusaytirin as-sirata. Ya, mayoritas mereka membacanya dengan huruf shad. Nah, ya, kenapa huruf shad? Nah, catatan, nanti ada catatannya. Ya, catatannya apa? Nah, untuk kata sirat dengan bimusaytirin tidak ada sin di sini sebenarnya dan shad berdampingan. Mengapa? Karena memang ya Imam Hafiz tidak membacanya dengan huruf sin sama sekali dan tidak ada pilihan kecuali dengan huruf shad. Ya, makanya akan kita temui bacaan dengan as-sira ya. Nah, ada juga yang bacaannya dengan az-zira antara zain dan sin ya, antara zain ya. Nah, itu dibaca dengan az-zira ya. Nah, ini karena ada perbedaan di sini. Nah, as-sira dan musaytirin tidak ada huruf shad ya, baik di atas maupun di bawah. Ini karena memang Imam Hafiz tidak membacanya sama sekali dan tidak ada pilihan lain kecuali dibaca dengan shad. Maka nggak boleh as-sira kalau kita baca ya. Yang umum terkenal di masyarakat kita itu riwayat Hafiz an Asim. Nah, itu bacanya dengan shad ya. Bimusaytirin as-sira. Ya, seperti itu ya. Itu secara rasam ini terjawab. Ya, kenapa? Ya tadi karena memang kalau yang ada dua atas bawah memang ulama qiraah ada yang membacanya dengan mayoritas ulama qiraah membacanya dengan demikian. Nah, kaidah ringkasnya gimana sih kita biar bisa baca di Quran gampang? Nah, ya, kalau riwayat Hafiz an Asim ya, jalurnya Syatibiyah, jika ada sin ya, ini yang sering kita baca ya, jalurnya seperti ini. Jika ada sin berada di atas shad, maka sin wajib dibaca. Jika ada shad di atas sin, maka diutamakan dibaca shad, namun boleh juga dibaca dengan sin. Nah, saran saya ya, pilih yang paling gampang yaitu baca yang terletak di atas. Nah, jadi
pembahasan panjang lebar tadi itu intinya di sini. Baca yang terletak di atas kalau di Al-Qur'an. Gitu ya. Itu kaidah ringkas kalau kita membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita praktikkan. Nah, misalnya wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, wa yabsutu. Jangan wa yabsutu, tapi wa yabsutu. Ini di Al-Baqarah ayat 245. Terus wazadakum fil khalqi bastah, ya, bastah. Bastah tidak dibaca dengan bastah, tapi bastah. Ini wajib. Ya, ini wajib, ini wajib. Ya, tidak boleh diperkenankan dibaca yang bawah. Nah, mudahnya tadi baca yang bagian atas saja, jangan baca yang bagian bawah. Kita lanjutkan di At-Tur 37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ini shad, musaytirun. Ya, dibaca dengan huruf shad bukan sin. Nah, ini ya. Kalau ini ya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada asiro, ada musaitir, ya, bimusaitirin. Nah, namun riwayat Hafiz an Asim yaitu membacanya tidak boleh tidak dengan kecuali dengan shad. Maka dibaca dengan lasta alaihim bimusaitir. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dengan shad semua. Nah, seperti itu untuk yang baca di Al-Qur'an. Ya, silakan dipraktikkan sendiri di Al-Qur'an. Intinya jika ada sin dan shad atau shad dan sin berdampingan, pilih yang bagian atas. Ya, itu yang lebih utama dan itu juga ada yang wajib. Maka daripada pusing, pilih yang bagian atas. Nah, pertanyaannya, lalu kalau sin dan shad kita itu sama, ya misalnya baca su dengan yang shad juga su, nah, ini jadi permasalahan. Ya, ini yang jadi permasalahan. Nah, oleh karenanya kita harus belajar namanya makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, insya Allah kita akan bahas di pelajaran-pelajaran mendatang mengenai tentang makharijul huruf. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, doakan kami ya agar bisa terus berkarya dan berbagi ilmu. Jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan, boleh banget disampaikan di kolom komentar atau bisa hubungi langsung. Ya, di email kami sudah tertera. Ya, wallahu taala alam. Sekian dari kami dari Alfiah TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.